Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan yang beri kekuatan, kesehatan, dan semua diberi aktivitas kami. Yang saya hormati kepada dosen pengasuh dalam mata kuliah keterampilan berbicara oleh Bapak Suhani SPD MPD. Yang saya hormati kepada semua rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswa PBSI yang saya mencintai. Hari yang berbahagia ini saya akan menceritakan tentang proses belajar dan berpikir. Bagaimana tentang proses belajar dan berpikir itu? Sesuai dengan judul ini, saya akan menceritakan tentang pengalaman saya sewaktu sekolah dasar. Waktu itu saya sangat senang dan suka sekali untuk mau berlatih, karena waktu itu saya melihat sepeda di mana-mana, itu sangat suka sekali, dan saya sangat ingin sekali untuk mau berlatih. Tetapi karena saya tidak punya sepeda, selalu sangat kekhawatiran. Waktu itu saya ajukan permohonan kepada ayah untuk suruh belikan saya sepeda. Ternyata ayah saya langsung respon. Hari esoknya dia belikan saya sepeda yang kecil. Lalu waktu itu saya belum tahu apa-apa, dan saya belajar dari awalnya. Hari esoknya langsung saya belajar sampai saya sudah 2-3 kali kemudian saya mulai reaksi itu. Sebelumnya saya belum apa-apa, belum satupun untuk teratur, tapi karena begitu kasih sepeda dan saya akan berlatih sampai 1 minggu, itu mulai 1 minggu kemudian akan reaksi saya beratur sampai saya sudah bisa bawa sendirian dan bisa bawa ke jarak jauh. Itulah salah satu proses belajar. Dan juga dalam pembelajarannya seperti itu, ibaratnya dalam pembelajarannya prosesnya seperti itu. Begitu juga dari awalnya saya tidak begitu langsung masuk SD, tidak begitu langsung tahu, dan begitu langsung masuk SMP tidak begitu langsung tahu, dan juga begitu langsung masuk SMA demikian sampai perguruan tinggi. Dari sekarang ini cara berpikir dan proses belajar dan berpikir itu mulai bertahap, maka saya sampai saya bisa berhasil dalam perkuliahan ini, dan cita-cita saya bisa mencapai karena saya prosesnya seperti itu. Banyak sekali hal orang-orang yang punya intelektual itu belajar seperti proses yang saya tadi jelaskan. Dimaksud dengan saya tadi jelaskan ibarat seperti itu, dalam hal pembelajaran juga seperti itu. Maka itulah salah satu pengalaman saya yang saya jelaskan. Jadi harus punya, itulah disebut dengan belajar dan berpikir pun begitu. Bagaimana berpikir saya ke depannya ini, bagaimana saya bisa, mudah-mudahan bisa mencapai atau tidak. Itu pun kita punya visi yang jelas, visi misi yang jelas.
bagaimana saya bisa mencapai tujuan dan bisa kesuksesan tersebut, dan bagaimana saya bisa mencapai itu disebut dengan visi dan misi. Maka dalam hal proses pembelajaran ini seperti itu. Kemudian bagaimana kita untuk mencapai kesuksesan itu perlu harus belajar dalam ibarat yang saya tadi jelaskan. Proses itu tidak begitu langsung, proses tidak secepatnya, tapi proses itulah yang bisa kesuksesan untuk seseorang. Jadi bagi siapa yang ingin cita-cita, ingin untuk kesuksesan itu harus perlu proses, mungkin ada jangka waktunya. Itulah salah satu pengalaman saya yang saya ceritakan pada hari ini. Mungkin sekian dan banyak terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Demikianlah atas penyampaian dan jelaskan tentang pengalaman saya. Cukup dan sekian, banyak terima kasih.